Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang ada di seluruh bagian dunia ini ya, terutama untuk masyarakat di Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi warga negara yang cerdas dan bijaksana dalam bermain medsos gitu. Jadi kita paham gitu apa sih batasan-batasan yang perlu kita ketahui gitu terkait penggunaan media sosial ini. Jadi pada dasarnya teman-teman, warga negaraan digital bukan cuma soal kita punya HP, kita punya laptop atau punya gadget lainnya ataupun punya akun medsos gitu. Tapi soal cara gimana kita bersikap secara bertanggung jawab di dunia cyber atau media sosial ini. Karena seperti yang teman-teman tahu, sekarang tuh kita sangat mudah gitu dalam mengakses berita atau informasi. Cuman yang jadi masalah di sini adalah seringkali berita itu tuh hoax gitu atau bukan berita yang benar. Jadi kita harus benar-benar bisa mencari gitu kebenaran dari, harus kita validasi lebih lanjut gitu ketika kita mendapatkan suatu berita gitu. Jangan kita telan mentah-mentah. Nah, di sini ada yang namanya digital citizenship. Singkatnya, ini adalah kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital dengan cara yang aman, cerdas, dan beretika. Nah, nah, ada yang namanya karakteristik dunia digital. Jadi ingat teman-teman, di internet itu kan informasi bergerak secara kilat gitu. Identitas bisa disembunyikan dan yang terpenting jejak digital kita bersifat permanen. Nah, jadi kalau semisal kita ada berkomentar di postingan yang ibarat kata ada kasus bermasalah, contohnya kayak perselingkuhan atau korupsi gitu. Nah, kita kan pasti komen di situ. Nah, kalau berita itu benar, ya mungkin aman-aman aja, fine-fine aja. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kita ngomentarin itu, ternyata berita itu tuh adalah berita hoax gitu. Jadinya kita yang tadinya sudah mengeluarkan kata-kata cacian dan makian itu ternyata salah gitu. Apa yang kita lakukan ternyata itu salah gitu, karena berita itu hoax. Karena tadi kita nggak memvalidasi lebih lanjut berita ini tuh benar nggak, sumbernya dari mana, apakah ini valid gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi takutnya adalah di masa depan ketika orang-orang terdekat kalian melihat, nggak cuma atau orang yang kenal kalian melihat kayak, oh uh, dulu dia pernah komen di sini nih, ternyata komentarnya salah, yang ada malah teman-teman yang dirugikan gitu akibat komentar tersebut gitu, yang sudah tersebar gitu di medsos gitu. Nah, di sini tuh ada 3 pilar dalam uh, uh, dalam menggunakan sosial media gitu teman-teman. Yang pertama ada literasi digital, etika dalam berinternet, dan keamanan data. Nah, literasi digital ini adalah kemampuan untuk menemukan atau mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi melalui berbagai platform digital secara kritis. Jadi, dengan kita banyak literasi, itu ketika kita membaca berita, kita tuh akan lebih mudah untuk memahami kalau berita ini tuh bener nggak sih, valid nggak sih, real nggak sih beritanya gitu. Walaupun nggak cuma dari faktor itu, tapi setidaknya ketika kita memiliki kebiasaan untuk literasi atau membaca, itu akan memudahkan kita dalam memahami uh, si berita tersebut gitu. Lalu yang kedua ada etika berinternet. Nah, kesadaran untuk menjaga tata krama, menghormati privasi orang lain, dan tidak melakukan perundungan cyber atau cyberbullying. Nah, kita juga sama di kehidupan nyata, kita kalau berinteraksi sama orang, kita juga punya etika. Seperti contohnya ketika kita bertemu orang yang lebih tua, kita harus sopan, harus merendahkan suara, tidak boleh bertindak tidak sopan gitu. Di sosial media pun sama gitu. Jadi kayak ketika kita berkomentar, mengkritik khususnya, itu ada baiknya kalau kita tuh mengkritiknya dengan kalimat-kalimat yang memang gak cuman isinya kritik
atau kalau perlu nggak perlu ada makian juga gitu. Jadi kayak kalimatnya mengkritik dengan sopan, tapi juga memberi solusi. Jadi nggak cuma ngekritik doang. Contoh misalnya kayak, pemerintah nih kayak misalnya makan bergizi gratis itu motong semua anggaran gitu. Kayak kenapa gitu? Anggaran pendidikan dan sebagainya kena potong sama eh, eh, MBG ini gitu kan. Nah, tapi kita di situ nggak cuma mengkritik seperti itu. Jadi kayak misalnya kayak ketika memang kayak oh MBG ini kok begini ya, seharusnya menurut saya gitu harusnya MBG itu gini 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 gitu, seperti itu kurang lebih. Jadi kayak kita tuh nggak cuma sekedar mengkritik tapi juga ngasih solusi, karena percuma kalau kita ngekritik doang, yang ada yang dikritik malah mungkin bisa marah gitu dan malah menuntut balik kita gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga ada keamanan data. Nah, jadi keamanan data ini praktik melindungi data pribadi dan perangkat dari ancaman luar seperti pertasan ataupun penipuan daring. Nah, jadi apalagi di zaman era digital sekarang, orang-orang udah pada pakai HP gitu ya, handphone atau laptop gitu. Nah, uh, kita tuh harus juga mengetahui kalau teknologi-teknologi tersebut tuh gak sepenuhnya aman gitu. Sama kayak kita ketika jalan di jalanan sepi bisa dijahatin sama orang gitu kan. Nah, di sosial media pun sama, ketika kita nggak aware dengan sekitar atau nggak paham dengan apa yang ada di dalamnya, kita juga gampang untuk ditipu gitu. Seperti kayak misalnya kayak kita dikasih link yang kita tahu gitu, link apa gitu, tapi kita pencet, akhirnya HP kita tiba-tiba ke reset, atau HP kita tiba-tiba nggak bisa kita aktifin, atau tiba-tiba kayak data kita tiba-tiba kesebar aja gitu di sosial media. Nah, itu karena kita kurang kurang pemahaman terkait teknologi yang kita gunakan ini gitu. Ada baiknya sih sebenarnya ketika memang kalau kita udah memutuskan untuk menggunakan teknologi seperti gadget atau laptop dan semacamnya, itu kita harus sudah paham gitu. Kalaupun kita belum paham, kita bisa bertanya dengan orang lain ataupun kita bisa mencari tahu sendiri, karena kan informasi sekarang sangat mudah untuk diakses gitu, apalagi terkait tentang teknis-teknis keamanan data seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ada bahaya jejak digital. Apa yang kita unggah hari ini adalah kurikulum vitae kita di masa depan. Think before your post. Jadi intinya gini teman-teman, kalau misal kalian ngeposting komentar atau postingan sesuatu, alangkah baiknya kalian pikirkan dulu untuk kedepannya ini bakal kayak gimana gitu. Karena ketika kalian sembarang ngeposting video, foto atau komentar, takutnya di masa depan itu bakal jadi bumerang. Kenapa? Karena apalagi kalau kalian sering, maksudnya apa yang kalian posting tuh hal-hal yang negatif ya, kayak komentar jahat atau komentar menghina atau sara gitu kepada orang lain. Nah, itu sangat merugikan kalian di masa depan. Kenapa? Karena setahu aku di zaman sekarang orang yang mencari kerja dalam pekerjaan juga itu nanti jejak digital kita dalam bersosial media itu juga diakses gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi banget ke ya presentasi penerimaan kita gitu di tempat kerja tersebut. Kalau misalnya kita dari riwayat-riwayat buruk di sosial media gitu ya kalau misalnya memang nggak ada sih ya bagus gitu. Cuman kalau misalnya ada kan repot kita, itu menyulitkan kita untuk mendapatkan pekerjaan nantinya gitu. Dan juga nanti orang-orang juga akan mungkin sulit gitu atau nggak mudah gitu buat percaya sama kita. Apalagi kalau mereka tahu kita memiliki masa lalu yang mungkin sering ngepost nggak jelas atau berkomentar negatif atau suka menghina orang tanpa sebab gitu. Itu sih yang merugikan untuk kita kalau semisal kita ngeposting sesuatu tuh tanpa berpikir dulu gitu. Nah, ini ada hukum di dunia digital. Nah, aspek apa aja sih yang diatur gitu? Yang pertama ada penyebaran hoax. Nah, seperti penyebaran hoax ini, hukum IITE-nya itu melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Ini ada di pasal 28 ayat 1. Lalu ada ujaran kebencian dan sara. Ini pasal ada di pasal 28 ayat 2.
melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Lalu ada pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini ada di pasal 27A. Dan sekarang udah berubah ke pasal 27 ayat 3 yang melarang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terus yang terakhir ada privasi dan data. Ini ada di pasal 30 dan 31, yaitu melarang akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik orang lain dan intersepsi penyadapan ilegal. Nah, ini ada tips buat teman-teman untuk menghadapi hoax. Yang pertama itu ada identifikasi judul gitu. Jadi kalian lihat dari judulnya. Kalau misal judulnya ini kayak penasaran, kayak aneh, atau kayak judulnya nggak jelas, atau kayak judulnya tuh kayak apa sih maksudnya gitu. Pokoknya nggak jelas judulnya. Kalau judulnya nggak jelas, itu patut dicurigai guys. Jadi kayak kalian harus validasi lebih dalam lagi gitu. Terus yang kedua ada periksa sumber. Nah, ini juga penting. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu berita atau informasi dari orang atau dari sosial media, kalian harus cek kayak sumbernya dari mana gitu. Baru dari sumber itu kalian cek lagi gitu lebih mendalam, kayak oh ternyata apa yang dia posting berdasarkan sumber itu emang valid dan benar gitu datanya gitu. Terus yang ketiga ada cek fakta atau fact checking. Jadi kayak kalian juga harus melihat gitu, kayak ngecek gitu apakah ini tuh fakta atau cuma opini pribadi doang gitu. Terus juga lihat tanggal. Kenapa ngelihat tanggal ini penting? Karena kadang tuh postingan tuh bisa jadi apa yang terjadi, dan pasti kejadian itu diposting tuh kan nggak selalu balance. Maksudnya nggak selalu di hari itu terjadi terus diposting hari itu. Bisa aja itu kejadian lama tapi diposting lagi di tahun-tahun yang baru. Nah, ini menyebabkan orang yang nggak tahu sebelum-sebelumnya tentang masalah ini tuh kembali misalnya kayak mempermasalahkan ini. Padahal ini tuh berita udah lama tapi di-up kembali gitu. Ya mungkin ada orang yang berkepentingan terkait itu gitu. Terus yang terakhir ada gunakan logika. Nah, ini gunakan logika ini emang sangat penting ya. Nggak cuma untuk bermedia sosial doang, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari juga logika akan selalu terpakai gitu. Untuk gimana cara kita menganalisis dan memahami si berita ini tuh benar atau enggaknya gitu. Nah, selanjutnya ada berpikir kritis atau critical thinking. Jangan jadi penelan informasi yang pasif. Selalu kita tuh harus tanya gitu, siapa yang membuat konten ini, atau sumbernya dari mana, tujuannya apa dari konten ini, terus apa buktinya gitu. Apakah ini tuh bukti kalau ini fakta tuh apa gitu di dalam beritanya. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti 5W1H, kenali bias konfirmasi, logika versus emosi, dan evaluasi argumen. Nah, setelah kita mampu untuk menganalisa suatu berita itu benar atau enggak berdasarkan tips-tips di slide-slide sebelumnya, kita bisa juga ikut berpartisipasi digital positif atau berpartisipasi dalam media sosial gitu. Kayak gunakan suara untuk kebaikan. Artinya ketika kalian ngeliat sesuatu yang salah dan emang ini beneran salah dan fakta, kalian harus berkomentar, menyuarakan gitu, atau ngepost kayak misal contohnya kayak Palestina, ketika Palestina diserang sama Israel itu kan atau kota di Palestina atau wilayah suatu di Palestina itu benar-benar rata gitu, dan itu kan pasti selalu ada gerakan-gerakan untuk bersuara gitu kalau ya apa yang dilakukan sama Israel terhadap Palestina itu penjajahan dan ya udah kacau banget gitulah, parah. Terus ada juga kolaborasi tanpa batas. Nah, enaknya di zaman sekarang ini teman-teman bisa berkolaborasi tanpa batas. Jadi kayak bahkan dalam desain Canva ini pun kalian nggak harus kalian kerjain sendiri, tapi kalian juga bisa kerjain sama-sama sama teman kalian gitu, ataupun menambah ilmu atau menambah teman, berkegiatan bersama gitu, yang ini tuh didasari dari
media sosial gitu. Terus juga bisa juga dengan membuat konten-konten yang membangun, kayak misalnya konten-konten edukasi, konten edukasi tentang apapun ya, tentang kebugaran tubuh, edukasi tentang olahraga, edukasi tentang akademik, pelajaran dan sebagainya gitu. Terus ada juga apresiasi kreativitas. Jadi mungkin kita mikir kayak kalau cuma ngapresiasi doang tapi kenapa kita cuma apresiasi doang, nggak kita yang buat kreativitas. Ya mungkin ya ini terlihat kayak sepele, cuman apresiasi ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika orang yang berkreativitas ini dia membuat suatu karya, terus karya itu diapresiasi oleh banyak orang, dia akan jadi lebih semangat untuk ngelakuin untuk membuat kreativitas selanjutnya gitu. Jadi ini sebagai pendukung gitu. Nah, ini juga nggak kalah penting ya, kesehatan mental di era digital. Jangan biarkan gadget mengendalikan hidup teman-teman. Tahu kapan teman-teman tuh harus berhenti untuk bermedia sosial gitu. Jadi jangan kayak kecanduan gitu lah. Tiap hari bangun tidur, setiap habis aktivitas langsung buka sosmed, di mana-mana buka sosmed. Itu jangan kayak gitu juga teman-teman. Itu gak baik gitu. Ini ada tips yang bisa dilakukan adalah atur screen time, waspadai FOMO, atau lebih detailnya adalah kayak kita tuh ketika ada suatu tren baru, misalnya kayak olahraga lari gitu kan. Nah, olahraga lari ini kan bagus, cuman kebanyakan orang ikut lari ini karena emang lagi ngetren lari doang, bukan ngejar kesehatannya sama sekali gitu, tapi cuma sekedar tren. Jadi ketika tren itu udah nggak musim lagi, ya udah mereka akan berhenti untuk lari, padahal kenyataannya olahraga lari itu untuk ya menjaga kesehatan kita gitu. Terus detox digital, artinya kita harus membatasi gitu, jangan kecanduan untuk bermain digital gitu. Terus ada juga batas ruang pribadi. Nah, jadi ketika kita bermain sosial media, kita tuh harus paham gitu, mana batasan ruang pribadi seseorang ataupun bahkan diri kita sendiri gitu. Gak semua hal kita harus umbar gitu. Kayak hal-hal privasi kita tuh gak harus diumbar di sosial media. Bahkan masalah-masalah pribadi tuh gak perlu untuk dicurhatin di sosial media. Terus yang terakhir ada cari bantuan. Nah, ketika kalian mengalami masalah seperti kalian dibully atau dihujat karena fitnah, kalian bisa mencari bantuan seperti kayak ke psikolog, atau mungkin yang kalian bisa lakuin adalah ketika banyak orang yang gak suka dengan postingan kalian, padahal postingan kalian tuh baik dan benar gitu, kalian cukup jangan login sosmed aja gitu. Nah, dalam berekonomi digital kita juga perlu ya teman-teman untuk mengetahui kayak apa aja sih ilmunya gitu. Jadi untuk bertransaksi aman dan finansial kita menjadi nyaman, kita harus paham keamanan transaksi. Kita harus waspada terhadap penipuan atau scam gitu. Semisal ada orang yang nawarin kayak, tapi dia mengatasnamakan sesuatu, misal kayak bank, tapi itu bukan dari banknya langsung. Kalian jangan langsung percaya. Terus juga gunakan metode pembayaran aman, yang artinya kalian ketika ngebayar itu benar-benar terverifikasi, atau yang kalian gunakan tuh kayak bank atau pay letter atau e-wallet yang emang udah terverifikasi sama yang berwenang untuk memverifikasi aplikasi-aplikasi atau alat-alat tadi gitu. Terus yang ada juga lindungi data dan finansial. Lindungi data dan finansial ini adalah, jadi kalian tuh jangan terlalu gampang untuk mengumbar data-data kalian gitu, dan juga finansialnya gitu. Jangan gampang mengumbar kayak bahkan nominal rekening kalian tuh jangan mudah gitu untuk dikasih tahu ke orang lain yang bukan orang kepercayaan kalian gitu. Takutnya nanti dia menargetkan kalian pada akhirnya, karena mungkin kalian kayak banyak nih uangnya gitu, akhirnya dia melakukan seperti hacking atau segala macamnya gitu. Terus yang terakhir ada konsumsi bijak. Nah, konsumsi bijak nih apa?
Konsumsi bijak ini maksudnya kan karena kita gampang buat membayar sesuatu, kita harus bisa menahan diri gitu. Jangan mentang-mentang kayak bayar ini gampang, tinggal scan, akhirnya kita malah ketagihan gitu. Apalagi kayak belanja online itu benar-benar kayak bikin kita ketagihan banget karena kita tinggal milih, pesen, bayar, dan ya tunggu barangnya datang aja gitu. Nggak repot kayak kita ngeluarin duit cash yang harus kita ukur dulu berapa ini jumlahnya, atau kita harus buka dompet dan ngeluarin dulu gitu uangnya. Nah, sampailah pada kesimpulan. Jadi singkatnya, menjadi warga negara digital cerdas adalah soal karakter, tetap cerdas, tetap aman, dan tetap beretika. Masa depan internet yang sehat dimulai dari jempol kita sendiri gitu. Nah, ini ada quotes ya, gunakan jempolmu untuk membangun, bukan menjatuhkan gitu. Oke, jadi itu teman-teman terkait kewarganegaraan cerdas di era digital gitu. Jadi sekian pembahasan materi terkait kewarganegaraan cerdas di era digital ini teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.